Most beautiful baby I've ever seen. Siapa yang gak mau tampan? Pasti mau dong. Tapi kalau kelewat tampan apa jadinya? Yuk simak alur film Looks That Kill, film sengsaranya orang kelewat tampan. Tapi sebelumnya saya berterima kasih atas support, subscribe, kritik, dan sarannya. Bagi yang belum, tolong subscribe dan klik loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbarunya. Lanjut, ini adalah Max. Dia lagi konsultasi sama dokter psikiaternya. Dia curhat tentang ketampanannya yang bikin dia sengsara. Kemudian dia bercerita, di waktu lahir aja dia udah bikin dokter sama perawatnya meninggal, gara-gara wajahnya yang tampan. Baby I've ever seen. Umur 2 tahun, keluarganya terpaksa pindah ke daerah terpencil. Dia juga harus nutupin muka tampannya pakai perban, ala-ala mumi gitu sampai sekarang, yang dia sudah remaja. Psikiaternya masih saja tak percaya, dan ngeyel kalau Max pakai perban itu sebagai bentuk depresinya. Lalu dia nyuruh Max buat buka perbannya. Max yang gak mau dibilang depresi terpaksa buka perbannya. Tentu saja sama seperti yang lain, mati di tempat dalam senyuman. Polisi pun sudah mulai curiga. Polisi berkata kalau semua orang yang meninggal karena serangan jantung di kota, pasti itu ada Max di TKP. Singkat cerita, Max pulang. Di situ udah ada teman akrabnya, sebut saja Dan. Si Dan ini si playboy. Sewaktu di kamar, saking sebelnya, Max bilang sama Dan buat mukul mukanya pakai batu bata biar tampannya hilang. Namun si Dan cuek aja, malah sibuk main HP. Max pun sengaja jatuhin HP-nya si Dan. Dan pun marah dan mukul wajahnya si Max pakai batu bata. Sampai-sampai dia dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit itu, dia baru pertama kali ada cewek yang mau ia ajak ngobrol. Can I help you? I was just Oh, going to. this isn't gonna fix your problem. Okay. Sorry. Saat Max sudah pulang, Dan datang jenguk sekalian ngajak Max ikut kencan. Saat Max lagi kencan, datang temannya si Craig yang suka bully si Max. Di sana si Craig malah bikin keributan dengan si Max, walhasil kencan pun gagal. Si Max yang sakit hati karena kencan yang gagal, ditambah wajahnya yang bikin sengsara, berpikir mau bunuh diri aja. Namun tiba-tiba datang cewek yang di rumah sakit itu. Cewek itu mencegah Max bunuh diri. Mereka pun kenalan dan si cewek itu namanya Alex. Alex kemudian ngajak Max ke panti jompo, tempat yang rutin didatengin sama Alex. Alasan Alex ke panti jompo agar dia bisa menghargai hidup ketika dia di lingkungan lansia. Di tempat itu Alex punya teman lansia namanya Esther dan Rosemary, lansia yang ramah sama si Alex. Sorenya Max diantar pulang sama Alex. Max nanya ke Alex, besok bisa ketemu lagi? Si Alex pun nolak, dia pikir itu gak sengaja. Max pun galau gara-gara ditolak si Alex. Max pengen ketemu lagi sama si Alex. Temennya si Dan nyaranin untuk ketemu lagi, tapi si Max harus pura-pura seakan-akan tidak disengaja. Max pun ikutin caranya si Dan. Tanpa diduga sarannya si Dan manjur. Akhirnya hari itu mereka bersama lagi. Hey, you just missed your bus. Are you stalking me? What? No. So what are you doing here? Mereka lanjut nonton bioskop. Di bioskop mereka malah sambil main minum-minuman. Walhasil Alex yang nganter pulang karena Max lagi mabuk. Can you feel your teeth? This is your first time drinking. Pas diantar sampai kamarnya Max, si Alex malah buka kacamata Max, dan itu pertama kali Alex bisa lihat mata si Max. Hi. Tiba-tiba orang tuanya datang. Kagetlah mereka. Orang tuanya Max datang bawa siswi pertukaran pelajar, namanya Yusen. Ortunya bilang si anaknya orang kaya Cina. Si Yusen ini ternyata unik dan aneh aja. Entar pasti tahu. Suatu hari ini mereka pergi kemah. Malamnya di dalam tenda, si Alex penasaran sama wajah si Max. Max bilang pegang wajah aja dan menyuruh Max tutup mata. Max mulai melepas perbannya dan menutup mata si Alex pakai perbannya.
Tiba-tiba malah si Alex cium si Max. Itu pertama kali bagi si Max. Singkat cerita, Max di rumah lagi. Dia lagi main game sama Dan dan Yusen. Tiba-tiba Alex nelpon. Dia bilang hari ini dia nggak bisa ketemu karena disuruh bersih-bersih sama orang tuanya. Namun tiba-tiba ada insiden kebakaran pohon Natal gara-gara Yusen buang rokok sembarangan. Dan yang narik pohonnya malah kebakar tangannya, terus dibawa ke rumah sakit. Max nemenin tuh di rumah sakit, tak dinyana dia malah ketemu sama Alex dan ibunya. Besoknya mereka ketemuan. Si Alex cerita keadaan ibunya yang lagi tidak bagus. Selanjutnya mereka pergi ke panti jompo. Ternyata Rosemary udah terbaring lemah, cuma bergantung sama alat-alat medis saja. Gak tega dengan keadaannya, Alex minta Max bantu Rosemary pergi dengan bahagia. Max yang sempat nolak, akhirnya ia berpikir itu mungkin yang terbaik. Ia pun melepas perbannya dan Rosemary pergi dengan senyuman bahagia. Karena kejadian itu, Alex gak pernah lagi jawab chatnya Max. Lagi galau Dan datang, terus ngajak Max buat ikut ke acara di sekolahannya. Dan mencoba chat si Alex, tapi cuma di-read aja. Karena saking kangennya, Max datang ke rumah Alex. Ternyata Alex sakit tambah parah. Max pengen Alex ikut ke acara itu bersamanya. Akhirnya mereka datang ke acara itu. Lepas acara dansa, si Alex tiba-tiba mimisan dan izin ke toilet. Get you something? No, it's okay. I'll be right back. Max yang lagi nunggu tiba-tiba datang Dan Valencia nyamperin si Max. Sayangnya si Craig datang juga. Craig mulai meledek lagi. Ujung-ujungnya dia sengaja buka topengnya Max pas lagi ngadep ke Valencia. Valencia yang lihat mukanya langsung meninggal di tempat dengan senyuman. Polisi pun tiba dan membawa Max. Saat naik mobil polisi, Max melihat si Alex yang lagi dibawa masuk ke mobil ambulan. Saat sudah dilepasin polisi, dia langsung nemuin Alex di rumah sakit. Alex sekarang hanya bisa berbaring. Max menyadari kalau Alex akhir-akhir ini jarang minum obat. Sayangnya Alex minta bantuannya untuk pergi. Si Max pun marah dan menolaknya. Dia pun juga sudah agak menghindarinya. Pas mengenang kematian Valencia, Max bertemu dengan si Dan. Si Dan yang mengerti keadaan Max mulai menasihatinya. Jika terus menghindar itu cuma bikin kehilangan kesempatan untuk ngucapin selamat tinggal. And girls never talk to you. And when you find the one that actually does. Look, I know that this sucks, but you being angry about it, it's just gonna cost you a chance to say goodbye. Akhirnya Max datang lagi ke rumah Alex dan menghias kamar Alex seperti kamarnya. Si Alex tampak semakin parah saja, karena akhir-akhir ini dia cuma bisa bergantung hidup dengan morfin. Alex yang pingin banget pergi dengan berat hati Max menurutinya. Karena Max gak tega dengan keadaan Alex, Max mulai lepas perbannya, tapi ternyata gak ngefek sama Alex. Mungkin karena rasa cinta mereka yang saking bangetnya. I'm scared. You don't have to. Are you not feeling anything? I don't know. It's not working. It's you. Saking gembiranya si Alex sampai-sampai jantungnya kumat lagi. Dan akhirnya ia pun pergi meninggalkan Max. Everything plays out like a blur, and all you hear is this. There's a hole in the drywall, still not fixed. Between myself. Max dan Craig juga dinyatakan tak bersalah atas kematian temannya Valencia. Karena menurut dokter, Valencia mati karena keracunan serotonin. Max pun juga sudah mulai menerima keadaannya. Dia juga mulai memanfaatkan ketampanannya untuk membantu orang-orang yang sakit keras, yang pengen akhiri hidupnya.
Di akhir cerita, si Dean juga sudah kebal dengan wajah si Max. Kemudian ada tamu, Max yang lupa dengan berbahnya membuka pintunya. Ternyata si Craig yang mau minta maaf. Sayangnya si Craig terlanjur melihat wajah si Max. Ia pun meninggal juga. Dan film pun tamat. Akhir film ini tak diperlihatkan wajah si Max. Mungkin produsernya takut kalau penontonnya pada pergi kayak si Craig, dan akhirnya menjadi akhir yang misteri.